Bicara tentang kuntilanak, pasti kalian langsung tergambar sosok perempuan berambut panjang dan mengenakan gaun putih kan? Kepopuleran makhluk gaib yang satu ini tak perlu diragukan lagi. Setiap orang di Indonesia pasti akan tahu mengenai sosok yang satu ini. Lalu dari mana dan apa asal-usul hantu kuntilanak? 2. Asal-usul hantu kuntilanak. Kuntilanak merupakan bagian dari mitologi dan cerita rakyat di Indonesia, terutama dalam budaya Jawa dan Melayu. Berasal dari bahasa Melayu yaitu Pontianak atau Puntianak, atau sering disingkat Kunti. Adalah hantu yang dipercaya berasal dari perempuan hamil yang meninggal dunia, atau wanita yang meninggal karena melahirkan dan anak tersebut belum sempat lahir alias keguguran. Kuntilanak identik dengan baju putih, rambut panjang, dan sering tertawa nyaring yang menyeramkan. Penggambaran ini kemudian menimbulkan berbagai pertanyaan tentang asal-usulnya. Menariknya, pengamat politik dan juga seorang antropolog Jerman bernama Timo Doyle sukses mengungkap misteri kuntilanak. Timo Doyle mengungkapkan temuannya melalui jurnal berjudul Kuntilanak, Ghost Narratives and Malay Modernity in Pontianak, Indonesia, yang dipublikasikan Journal of Humanities and Social Science of Southeast Asia pada tahun 2020. Ternyata dari temuan Doyle, kuntilanak tak hanya ada di Indonesia. Kuntilanak ada juga di Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam, yang menyebutnya Pontianak. Di negara-negara tersebut, kuntilanak atau Pontianak digambarkan sebagai mayat hidup yang mengancam manusia karena tidak dapat menemukan kediaman setelah meninggoy. Kata Pontianak sendiri berasal dari bahasa Melayu, yaitu Ponti, yang berarti pohon tinggi. Asal kata ini berkaitan erat dengan kondisi alam di delta Sungai Kapuas dan Landak yang jadi cikal bakal kota Pontianak. Adapun di wilayah tersebut banyak pepohonan tinggi yang banyak ditempati roh-roh. Roh sendiri adalah pandangan lazim dalam masyarakat animisme. Roh berbeda dengan dewa dan umumnya memiliki berbagai sifat seperti manusia. Ada yang jahat, baik, atau netral. Roh diyakini bisa hidup berdampingan dan saling berkomunikasi dengan manusia. Bahasan lengkap pakar ungkap asal-usul kuntilanak dan alasannya jadi teror abadi akan kita ulas di akhir video ini. Cerita tentang hantu kuntilanak ini memiliki berbagai variasi dan akar budaya yang begitu kompleks. Meskipun tidak ada fakta sejarah yang dapat mendukung keberadaan nyata kuntilanak, cerita ini telah menjadi bagian penting dari warisan budaya dan tradisi lisan di Indonesia. Salah satu versi cerita asal-usul kuntilanak yang populer adalah berkaitan dengan tokoh legendaris bernama Kuntilanak atau juga dikenal sebagai Sundel Bolong. Menurut cerita ini, Kuntilanak adalah seorang wanita cantik yang jahat dan licik. Ia melakukan sihir hitam dan bersekutu dengan kekuatan gelap untuk mencapai keinginannya. Akibat perbuatannya yang jahat, ia dihukum dan mati secara tragis. Setelah kematian tersebut, rohnya berubah menjadi hantu kuntilanak yang mengerikan, sebagai bentuk pembalasan atau pengejaran roh. Selain itu, ada juga teori yang mengaitkan asal-usul kuntilanak dengan legenda tentang wanita hamil yang meninggoy saat melahirkan atau akibat kematian tragis. Roh wanita yang meninggoy dalam kondisi tersebut diyakini berubah menjadi kuntilanak dan mencari bayi atau anak-anak untuk dijadikan anak angkat mereka. Namun pandangan ini berubah ketika Syarif Abdurrohim menggusur pepohonan itu dan menjadikannya sebagai pemukiman yang jadi cikal bakal kota Pontianak.
Doyle mengungkapkan sejak penggusuran itu dilaksanakan, terjadilah perubahan sebutan terhadap roh tersebut menjadi Pontianak atau kuntilanak yang merujuk pada penunggu pepohonan tinggi. Ini juga yang membuat manusia modern mengidentikan pohon besar seperti beringin sebagai tempat tinggal setan. Lantas mengapa pada perkembangannya roh tersebut berubah menjadi seram dan identik dengan wanita? Jawaban atas hal ini dapat ditemukan dalam riset sejarawan Nadia Karima Melati yang berjudul Monsterisasi Perempuan dan Monoteisme tahun 2022. Nadia yang telah lebih dulu melakukan riset kuntilanak sejak 2013 memaparkan jawaban menarik. Nadia menjelaskan bahwa pandangan seram itu terjadi karena kedatangan agama monoteisme. Kehadiran monoteisme menolak adanya sosok spiritual lain selain Tuhan, karena pandangan roh bergeser menjadi hantu atau monster. Agama monoteisme diperkenalkan bersamaan dengan patriarki. Mereka memperkenalkan konsep keutuhan yang maskulin, menggeser kemudian menghancurkan kepercayaan lokal yang berhubungan dengan roh dan alam, ungkapnya dalam tulisannya. Berubahnya pandangan roh menjadi hantu tersebut selaras dengan pelekatan perempuan sebagai hantu. Hal ini disebabkan karena perempuan memiliki pengalaman erat yang dekat dengan kematian. Sebut saja seperti kematian saat melahirkan. Angka kematian yang tinggi pasca kelahiran membuat perempuan diasosiasikan sebagai hantu. Hal ini tentu tidak dapat dibenarkan. Sementara itu, dalam pandangan agama Islam, kuntilanak merupakan makhluk yang termasuk ke dalam jenis jin, yang dimana memang ada kalanya jin bisa menampakkan diri di hadapan manusia. Jin yang bisa menampakkan diri di depan manusia adalah jin yang telah berusia ratusan hingga ribuan tahun. Saat para jin mengganggu, Allah telah memberikan senjata, yakni dengan membacakan surat Al-Baqarah ayat 255, atau sering kita sebut sebagai ayat kursi, agar membakar setan serta menghanguskannya. Namun demikian, penggambaran kuntilanak sebagai perempuan yang menyeramkan sudah terlanjur berakar karena sering dipopulerkan oleh film dan cerita misteri, dan ini susah untuk diubah kembali. Sebagai cerita rakyat dan mitos, cerita tentang asal-usul kuntilanak mungkin berbeda-beda, tergantung pada daerah atau budaya yang menyampaikannya. Tetapi dalam semua variasi, hantu kuntilanak tetap menjadi salah satu ikon horor paling terkenal dan menakutkan di Indonesia. Cerita rakyat tersebut sering digunakan sebagai peringatan agar masyarakat menjaga perilaku baik, tidak melakukan hal-hal jahat atau bersekutu dengan kekuatan gelap. Berikut jenis kuntilanak berdasarkan warnanya. Mana yang paling kuat? Jangan sampai ketemu deh. Seperti yang kita tahu, kuntilanak selalu diidentifikasikan dengan sosok perempuan yang memakai pakaian berwarna putih dan rambut panjang terurai. Faktanya, seperti dilansir dalam buku Kisah Tanah Jawa, diceritakan bahwa ada beberapa jenis kuntilanak yang dikelompokkan berdasarkan warnanya. Di buku tersebut tertulis warna pakaian yang dipakai oleh kuntilanak juga berfungsi sebagai penanda seberapa kuat kuntilanak tersebut. Penasaran kan? Yuk kita simak penjelasan lengkapnya terkait jenis kuntilanak berdasarkan warnanya di bawah ini. 1. Kuntilanak putih. Jenis kuntilanak berdasarkan warnanya yang pertama yaitu kuntilanak putih. Sesuai dengan namanya, kuntilanak putih merupakan jenis kuntilanak yang sering menampakkan diri dengan mengenakan pakaian berwarna putih dan berambut panjang. Dalam buku Kisah Tanah Jawa, kuntilanak jenis ini dipercaya memiliki kekuatan yang paling rendah. Seringkali kuntilanak putih ini hanya menampakkan diri dan tidak mengganggu manusia. Biasanya kuntilanak putih sering terlihat di pohon-pohon tertentu.
rumah kosong, dan tempat-tempat yang terkenal sepi dan angker lainnya. 2. Kuntilanak merah. Beralih ke jenis kuntilanak lainnya, yakni kuntilanak merah, kuntilanak jenis ini menggunakan pakaian berwarna merah yang menjuntai panjang ke tanah. Kuntilanak merah terkenal lebih seram dan agresif daripada kuntilanak putih. Kuntilanak merah ini dipercaya sebagai perwujudan dari mereka yang meninggoy dalam keadaan masih memiliki dendam atau urusan yang belum selesai semasa hidupnya. Salah satu tanda kedatangan kuntilanak merah biasanya ditandai dengan bau amis yang menyengat. Kuntilanak merah juga sering disebut dengan kuntilanak penyebar teror, karena dia seringkali menampakkan dirinya kepada manusia. 3. Kuntilanak hitam. Percaya tidak percaya, ada jenis kuntilanak yang berwarna hitam. Jenis kuntilanak berdasarkan warnanya yang satu ini disebut-sebut sebagai kuntilanak yang sudah terikat perjanjian dengan dukun. Tentunya sang dukun akan menggunakan kuntilanak tersebut untuk mengganggu para korbannya. Kabarnya kuntilanak hitam bisa menyerap energi manusia hingga lemas. 4. Kuntilanak biru. Jenis kuntilanak berdasarkan warnanya yang terakhir adalah jenis kuntilanak yang paling kuat, yakni kuntilanak biru. Saking kuatnya, kuntilanak biru dipercaya dapat membuat manusia lemas sampai tidak sadarkan diri. Tanda-tanda kehadiran kuntilanak biru ini dapat ditandai dengan aura yang sangat negatif, hingga membuat bulu kuduk seketika berdiri. Selain itu, kuntilanak jenis ini juga menebarkan aroma tidak sedap yang menyengat saat menampakkan diri. Selain keempat jenis kuntilanak yang tadi disebutkan, ada pula jenis kuntilanak lainnya, yaitu kuntilanak penyuka pria. Cerita yang berkembang di sekitar masyarakat bahwa ada kuntilanak yang menyukai seorang pria. Konon katanya jika sudah suka kepada manusia, khususnya pria, kuntilanak jenis ini akan terus mengikuti dan menempel kepada pria tersebut. Di beberapa kasus cerita kuntilanak, banyak pria yang sering merasa diikuti dan diperhatikan, padahal dia sedang sendirian. Kuntilanak berikutnya yaitu kuntilanak Durmo. Di tengah cerita masyarakat yang berkembang, menyebutkan bahwa kuntilanak Durmo ini akan muncul ketika seseorang sedang melantunkan tembang Durmo atau lingsir wengi sembari bercermin. Konon katanya bagi mereka yang diberikan wangsit, kuntilanak Durmo bisa mengabulkan permintaannya. Tetapi ada harga yang harus dibayar berupa tumbal. Nah, itu Urbaner, jenis-jenis kuntilanak. Kamu lebih takut dengan jenis kuntilanak yang mana nih? Tidak hanya sosoknya saja yang digambarkan sebagai hantu perempuan berambut panjang. Kuntilanak juga identik dengan suara tawa menyeramkan. Lalu kenapa kuntilanak selalu tertawa untuk menakut-nakuti manusia? Konon, kedatangan hantu kuntilanak ini ditandai dengan wangi dari bunga Kamboja. Tidak hanya bunga Kamboja, bunga melati juga kadang dikaitkan dengan kedatangan atau saat adanya sang makhluk ini. Kuntilanak tertawa seringkali menjadi pertanda munculnya hantu tersebut. Mereka menampakkan dirinya diiringi tawa mengerikan di tempat-tempat terpencil, seperti hutan atau tempat yang gelap dan sunyi. Melansir dari berbagai sumber, alasan mengapa kuntilanak selalu tertawa dikaitkan dengan berbagai keyakinan dan legenda sebagai berikut. 1. Kesedihan akan kehidupan di masa lalunya. Konon dulunya kuntilanak merupakan wanita hamil yang meninggoy dengan cara mengenaskan. Kesedihan yang teramat dalam mengubah wujud mereka menjadi kuntilanak gentayangan. Tawa mereka yang menyeramkan merupakan bentuk ekspresi emosi yang rumit.
paduan antara kesedihan dan frustasi. Kuntilanak tertawa mereka menjadi cara untuk menyampaikan rasa ketidakbahagiaan atau ketidakpuasan terhadap nasib yang mereka alami selama hidup di dunia. 2. Menggoda mangsanya. Kuntilanak menggunakan tawa menyeramkan untuk menarik perhatian manusia yang berada di tempat sepi. Ketika manusia mendengar suara tawa kuntilanak, mereka mungkin merasa penasaran atau bahkan terpancing untuk mendekati sumber suara. Setelah manusia mendekat, mereka akan menjadi mangsa kuntilanak. Hantu mitologi ini bahkan bisa berubah wujud untuk balas dendam kepada manusia. 3. Menandakan kehadirannya. Bukan rahasia lagi jika tawa kuntilanak menandakan kehadiran mereka. Ketika seorang mendengar tawa menyeramkan kuntilanak, artinya makhluk gaib itu sedang berada di lingkungan tersebut. Kuntilanak tertawa sebagai peringatan bahaya akan kehadirannya. Manusia perlu waspada dan berusaha menjauh ketika mendengar tawa kuntilanak untuk menghindari pertemuan dengan makhluk gaib itu. 4. Tertawa karena melihat iman lemah manusia. Kuntilanak merupakan makhluk gaib yang sensitif terhadap energi spiritual atau iman seseorang. Tawa kuntilanak yang mengerikan kerap dihubungkan terhadap lemahnya iman manusia. Ketika iman seseorang rapuh, mereka akan muncul dan tertawa untuk menggoda manusia. Kuntilanak menggunakan cara ini untuk menunjukkan dominasinya atas rasa takut manusia. Demikian alasan kenapa kuntilanak selalu tertawa. Sebuah bangunan tertentu biasanya memang memiliki penunggunya masing-masing. Bahkan beberapa jin menyukai bangunan tua yang tidak berpenghuni. Namun ternyata tidak hanya bangunan saja yang menjadi sarang makhluk halus. Pohon juga merupakan salah satu spot yang menjadi tempat favorit makhluk tak kasat mata kuntilanak. Berikut adalah 7 pohon yang dijadikan sarang kuntilanak. 1. Pohon beringin. Pohon beringin dipercaya memiliki aura tersendiri saat usianya yang sudah berpuluh-puluh tahun. Tak sedikit yang percaya bahwa pohon yang satu ini menjadi tempat favorit kuntilanak dan genderuwo. Selain itu, makhluk halus juga menyukai pohon beringin yang memiliki janggut, alias akar yang menggantung lebat. Konon katanya, bila kita mematahkan janggut beringin tersebut dan kebetulan beringinnya diisi kuntilanak atau genderuwo, maka kita akan langsung jatuh sakit. 2. Pohon asam. Pohon asam yang sudah berusia puluhan tahun disebut-sebut menjadi tempat tinggal setan, pocong, dan kuntilanak. 3. Pohon sawo. Konon pohon sawo juga merupakan tempat tinggal favorit kuntilanak dan genderuwo. Maka dari itu, jika sudah memasuki waktu azan maghrib, hindari pohon ini. Karena biasanya pada jam-jam itu, hantu penunggu pohon sawo sedang berkeliaran. 4. Pohon randu. Pohon randu atau kapuk merupakan pohon yang menjadi tempat tinggal kuntilanak. Ketika musim semi dan lebat, randu berbuah pada malam sepi. Seringkali orang melihat penampakan kuntilanak yang jaraknya dengan bunga kapas tersebut sangat dekat. Bahkan kadang-kadang wajahnya yang putih seolah-olah tersembul dari kapas tersebut. 5. Pohon pisang. Pohon pisang yang bergerombol merupakan tempat tinggal kuntilanak dan pocong. Bahkan di Sulawesi Selatan tersebutlah sosok manusia gentayangan yang disebut Popo Parakang. Sangat sering merubah wujudnya menjadi pohon pisang. 6. Pohon bambu. Pohon bambu juga menjadi salah satu tempat favorit hunian setan kuntilanak. Pohon bambu yang dimaksud adalah pohon bambu biasa, bukan pohon bambu kuning. Karena pohon bambu kuning konon bisa menjadi penolak bala bencana, jadi sudah pasti dijauhi oleh hantu.
7. Pohon nangka. Pohon nangka juga dipercayai sebagai tempat tinggal makhluk halus. Konon hantu penunggu pohon nangka adalah sosok kuntilanak wanita dengan rambut yang panjang dan wajah pias putih. Hal apa yang tidak disukai oleh kuntilanak? Konon katanya kuntilanak sangat takut terhadap benda-benda tajam. Konon katanya kuntilanak berasal dari perempuan yang meninggal dengan cara dibunuh dan disiksa menggunakan benda tajam. Mungkin inilah penyebab kuntilanak akan merasa ketakutan jika melihat benda-benda tajam di sekitarnya. Selain benda tajam, rupanya sosok ini juga sangat takut terhadap sapu lidi. Mitos ini berasal dari cerita rakyat zaman dahulu yang menggunakan sapu lidi untuk mengusir gangguan makhluk halus apapun. Dan yang terakhir, benda yang ditakuti oleh kuntilanak yaitu cermin. Konon katanya kuntilanak memiliki paras yang cantik semasa hidupnya ketika menjadi manusia. Begitu ia melihat cermin, dia akan ketakutan karena melihat wajahnya yang hancur berantakan tidak seperti semasa hidupnya dulu. Pertanyaan berikutnya, apakah ada kuntilanak laki-laki? Melansir berbagai sumber, ternyata ada kuntilanak dalam wujud laki-laki yang mendapat julukan sebagai kuntilaki. Oke, jadi begitu Urbaners, kisah misteri horor tentang kuntilanak. Dari cerita ini kita bisa belajar mengambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Buat kalian yang suka video ini, klik like-nya dan jangan lupa komentarnya. Mohon subscribe juga dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kalian bisa tahu informasi dan perkembangan kisah-kisah misteri di channel ini. Semoga kita semua bisa lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dan senantiasa mendapatkan perlindungannya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih buat Urbaner yang telah menonton dari awal sampai habis. Akhir kata, nama saya Mang Oboy. Sampai ketemu lagi di kisah legenda berikutnya. Adios, amigos, permios.